Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story ya. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan cerita Rusin 2 part 1 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke. Angin bertiup kencang, langit dipenuhi warna kelabu, daun-daun berguguran di sore yang mendung itu. Rontokan daun kering mengisi seluruh ruangan rumah. Rumah yang terlihat tua, nampaknya Juni belum pernah merenovasinya sejak pertama mendiami rumah itu lagi. "Jun, udah matang nih, ayo makan," teriak temannya dari dalam rumah. Juni yang sedang sibuk duduk melamun di teras tersadar oleh teriakan temannya itu. Ia bergegas masuk. Kini mereka berdua telah berubah, aman dari gangguan makhluk-makhluk di sana. Bukan benar-benar aman, sebenarnya makhluk itu hanya tak dapat mencium bau manusia dari tubuh kedua gadis itu. Namun bukan berarti aku tak pernah lagi kejadian aneh di rumah tersebut. Hanya saja mereka harus mengacuhkannya. Setidaknya mereka bisa bertahan untuk saat ini. Namun tiada yang tahu kejadian apa saja yang akan menyambut mereka ke depannya. Pagi ini mereka bersiap berangkat ke kampus seperti biasa. Dalam perjalanan handphone Juni berdering. Ia pun segera menepikan mobilnya sejenak. "Halo Jun, ini Mbak Novi. Mbak sama masmu mau main ke sana sama keponakanmu yang lucu ini," ucap perempuan dalam telepon. Ternyata telepon dari kakak tiri Juni yang mengabari bahwa ia akan berkunjung. "Iya mbak, nanti tinggal masuk ke rumah aja. Kunci ada di bawah pot bunga dekat pintu. Juni mau kuliah dulu. Nanti jam 3 sore Juni udah pulang kok." "Oke Jun," jawab singkat dari kakaknya. Juni yang akan ke kampus kembali melanjutkan perjalanan. Di ruang kelas tiba-tiba handphone Juni berdering. Terlihat panggilan suara dari Mbak Novi. "Jun, aku udah nyampe di sini nih. Nanti aku nginep sehari ya," ucap seorang perempuan dalam telepon. "Iya mbak, nggak apa-apa. Jadi rame kan rumah kalau ada mbak juga," jawab Juni, dan telepon pun langsung terputus karena sinyal di rumahnya susah. "Sep, kakak tiriku sama suami dan anaknya mau nginep sehari. Kamu nggak apa-apa kan?" tanya Juni pada wanita di sebelahnya, Septi. "Nggak apa-apa lah Jun. Oh iya, aku lupa belum bilang ke kamu ya kalau aku mau pulang ke rumahku dulu. Soalnya orang tua pada kangen. Udah 3 bulan aku belum pulang ke sana," jelas Septi tiba-tiba. Juni terdiam sejenak menatapnya. Nampaknya Septi tahu betul apa yang ada dalam benak Juni saat itu. "Nggak apa-apa Jun, bismillah. Kalau ada apa-apa tinggal ngabarin aku tahu Pak Adi," lanjutnya kembali. Gadis malang itu berusaha terlihat baik-baik saja. Maklum, ia merasa selama ini sudah terlalu banyak merepotkan temannya itu. "Iya Sep, nggak apa-apa kok. Aku nggak takut, apalagi ada Mbak Novi di sini," jelas Juni pada Septi untuk menyembunyikan rasa khawatirnya. Sore itu pun Juni mengantar Septi ke halte bus. Tepat saat sana, bus yang akan Septi tumpangi tengah singgah di halte tersebut. Septi berpamitan untuk terakhir. "Jun, aku pulang dulu ya. Kamu jangan telat makan," ucap Septi sembari memeluk sejenak. "Iya, kamu yang hati-hati." Mereka berdua berpisah di sini. Temannya itu segera naik ke dalam bus tersebut. Setelahnya ia pun kembali ke dalam mobil miliknya yang terparkir di dekat sana. Mengingat sore itu mulai menjelang, ia pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. 30 menit perjalanan Juni lalu sampai kini mobil memasuki halaman rumah tua kediamannya. "Dek, lihat itu Tante Juni pulang," ucap seorang wanita berambut pendek yang tengah menggendong anaknya yang sedari tadi bermain di tanah. Seorang balita yang sangat cantik. Anak itu nampak girang melihat Juni menghampirinya.
Te, te, hihihi, ucapnya yang belum lancar bicara. Ia cekikikan saat Juni dicium pipinya. Mary ikut tante sini, ajak Juni. Ia segera menyodorkan tubuhnya dan berpindah ke depan Juni dari tangan ibunya. Juni lalu mengulurkan tangan, mencium punggung tangan kakak perempuannya itu, Mbak Novi. Kok lama banget sih, Dek? Tadi katanya pulang jam 3, keluh kakaknya. Maaf Mbak, tadi aku nganter temanku yang biasanya nemenin aku di sini. Dia mau pulang kampung. Lu, temanmu ada yang tinggal di sini toh? Siapa, Nduk? Temanku kuliah Mbak, namanya Septi. Novi hanya manggut-manggut. Ya udah, ayo masuk Mbak, udah petang, ajak Juni pada kakaknya. Mereka bertiga pun masuk. Mary masih dalam gendongan Juni. Terlihat seorang laki-laki tengah duduk di kasur lantai sambil menyantap makanan dalam piring yang ada di tangannya. Assalamualaikum, ucap mereka serentak. Ya, ujar Mary sambil tersenyum mengarahkan telunjuknya ke arah pria itu. Waalaikumsalam. Loh, Jun, udah pulang? Kata laki-laki itu yang kini menengok ke arah Juni. Iya mas, baru aja nyampe. Maaf ya, malah gak bisa nyambut kalian gara-gara aku pulangnya kesorean. Juni melangkahkan kakinya mendekat ke arah orang itu. Mereka bersalaman. Hahaha, kayak siapa aja pakai acara disambut. Jun. Dia mengelus rambut Juni selayaknya ayahnya sendiri. Mary meminta turun dari pangkuan Juni. Nampaknya ia ingin bermain sama ayahnya. Jun, cepat mandi, terus makan Ki. Mbak tadi udah masak, perintah kakak Juni yang menyusul putrinya duduk di sebelah suaminya itu. Nggih Mbak, dirinya mengiyakan dan segera menuju kamar untuk menaruh barang-barang bawaannya tadi. Sejujurnya dalam benak Juni saat ini dipenuhi kekhawatiran. Ia takut kalau sampai terjadi hal buruk yang menimpa keluarganya. Jelas ia sangat paham situasi ini. Namun semoga saja Pak Adi dulu sudah menutup akses bagi semua makhluk itu agar tidak mencelakai orang-orang yang ada di situ. Harapnya. Setelah selesai merapikan barang, ia meraih handuk yang ada di gantungan di balik pintu kamar. Setelahnya menuju kamar mandi. Tak memakan waktu lama untuk mandi dan berpakaian, Juni berjalan ke arah dapur. Maklum, dari pagi ia belum sempat sarapan. Mumpung Mbak Novi mengatakan bahwa udah masak, ia pun bersemangat untuk segera mengisi perutnya yang mulai protes kelaparan itu. Masak apa ya Mbak Novi tadi? Gumamnya sambil membuka tudung saji di meja makan. Selera makan yang menumpuk tadi seketika hilang. Makanan yang barusan dimasak oleh kakaknya terlihat basi, berjamur dan dipenuhi oleh belatung. Setan keparat, udah mau mulai aja, perlahan umpatnya geram. Perasaan Juni mulai tak nyaman, bukan tentang dirinya sendiri, tapi tentang keluarganya yang bisa saja tidak betah tinggal di sini. Segera ia ambil makanan itu dan dibuang ke dekat pohon asem belakang rumah. Memang disitulah tempat membuang sampah. Beberapa hari sekali ia berserta Septi rutin membakarnya. Ia kembali ke dapur mengambil bahan seadanya dari kulkas dan mulai memasak. Wes maem Jun, tanya Mbak Novi menghampiri Juni. Udah Mbak, maaf tadi masakannya aku buang, kemasukan cicak soalnya, jawabnya pada Novi. Ya lebih baik ia menutupi dengan alasan tersebut, pikir Juni. Ya padahal udah aku tutup rapat, jawab kakaknya kecewa. Suara dejit lantai kayu terdengar. Langkah kaki seorang mendekat menuju ke arah mereka berdua. Ada apa Dek? Tanya Agus pada Novi istrinya. Gak apa-apa mas, si Juni tadi gak sempat makan masakan aku. Soalnya ada cicak masuk ke dalam makanannya, jelas kakak Juni pada suaminya. Oh kirain apaan? Ya udah nanti sore kita ke supermarket belanja bahan makanan ya.
sama beli popoknya Mary, ajak Agus sambil membuka kulkas untuk mengambil minum. Aku mau mandi dulu ya mas. Jun, tolong jagain Mary bentar ya, ucap Novi. Iya mbak, aku ke depan kalau gitu, jawab Juni langsung berjalan ke depan. Mary, main sama tante yuk, teriaknya dari kejauhan sebelum sampai di ruang tamu. Mer, panggilnya kembali, kosong, keponakannya tidak berada di sana. Mary, lagi ngumpet ya, ucap Juni lagi. Tiada jawaban di mana Mary. Juni memutari seluruh ruangan depan, mencari di setiap sudut bahkan sampai ke bawah meja dan kursi. Ia berusaha tenang dan tetap mencarinya. Di teras halaman depan pun tidak ada. Ia pun mencari sebelah rumah. Mungkin saja Mary berjalan sendiri keluar rumah, namun nihil. Juni segera berlari masuk ke rumah untuk mengambil kunci mobil. Ceklek, bunyi pintu mobil terbuka. Seluruh tempat di mobilnya, mobil kakaknya pun telah ia periksa, namun Mary tidak ada di sana. Ia melangkah kembali ke rumah dengan terburu. Dia di dapur, nampak kakak iparnya tengah duduk di ambang pintu belakang yang terbuka. Mas, Mary nggak ada mas, ucap Juni setengah berteriak karena panik. Jelas saja Agus terkejut dengan suara Juni. Untuk beberapa saat dia mengamati Juni yang terengah-engah karena berlarian ke sana kemari mencari Mary. Hah, ada kok tadi di depan, ucap Agus mengenyitkan dahinya. Agus segera berlari ke depan untuk memastikan ucapan adik iparnya itu. Ada apa dek, kok pada bentak-bentakan, tanya Novi yang baru saja keluar dari kamar mandi pada Juni. Ia melirik Agus dan berlari. Mary nggak ada mbak, tegas Juni yang berusaha menahan tangis. Mata Novi menyala. Ia segera melempar baju kotornya ke lantai dan menyusul suaminya ke depan. Juni, lanjut mencari Mary di bagian belakang rumah. Tiada yang berbeda di sini, hanya kepulan asap yang mengepul tebal di tempat pembakaran sampah. Nampaknya tadi Agus, kakak ipar, malah yang menyalakan apinya. Mer, ini tante. Mary keluar nak, tante pemohon, teriak Juni di sekeliling halaman belakang. Namun sunyi, tak ada jawaban. Tiba-tiba Juni, teriak kakaknya dari depan terdengar olehnya. Juni menghampiri segera. Iya mbak, gimana? Tanya Juni. Mata kakak perempuan itu nampak berilang air mata. Ia menangis, mencari kebingungan cari putrinya. Kasih masmu nomor polsek dekat sini, perintah padaku. Badan Juni berkeringat dingin. Ia sangat tahu bahwa memanggil polisi hanya akan membuat masalah ini semakin diketahui banyak orang. Dan jika memang firasatnya benar, artinya polisi tak akan dapat membantu menyelesaikan situasi ini. Bahkan mustahil untuk menemukan Mary. Jangan mbak, Juni mohon jangan libatin polisi kali ini. Gadis itu memohon pada mereka. Gila kamu ya Jun, keponakan kamu hilang, tapi kamu ngelarang kita lapor polisi, bentak Agus yang terlihat kesal pada adik iparnya. Bukan gitu mas. Belum sempat Juni menjelaskan, mereka berdua sudah sangat emosi. Nggak waras kamu ya, atau jangan-jangan kamu nyuruh orang buat nyulik Mary, kamu mau jual Mary? Berondong Novi mencecarnya dengan pertanyaan. Bukan itu mbak, maafin Juni nggak ngasih tahu dari awal ke kalian. Ia meraih tangan kakaknya dengan gemetar. Sebenarnya rumah ini nggak aman buat kalian. Maaf, Juni nggak jujur. Juni yakin mbak Novi paham apa yang Juni maksud. Lanjut Juni. Kakak perempuannya itu terhenyak kaget. Ia langsung terduduk lemas di lantai. Di sini tangis Juni mulai pecah. Kalian bicaraan apa sih sebenarnya? Aku nggak peduli. Pokoknya sekarang kita harus lapor polisi, bentak Agus kembali pada mereka berdua. Jangan mas, Juni tahu orang yang mungkin lebih bisa bantuin kita buat nemuin Mary. Juni mohon mas, ucap Juni mohon pada iparnya.
sambil terus menangis sesegukan. Agus nampak tak mempercayainya. Ia segera meraih kunci mobilnya dan hendak pergi, namun kakak Juni menghentikan suaminya itu. "Kita coba dulu mas, kasih Juni kesempatan," pinta Novi. Ya, kakak ipar Juni adalah orang yang sangat tidak mempercayai hal klinik semacam itu. Tapi kali ini mau tak mau ia harus mau mengalah dan mencoba mengerti pada situasi. Gadis itu segera menghubungi orang yang dimaksud tadi. Orang itu orang yang menolong dulu, Pak Adi. Sayangnya malam ini Pak Adi tak dapat langsung kemari. Ia masih di luar kota mengurus seorang yang juga membutuhkan bantuannya. Mungkin esok ia baru akan datang. Novi terlihat lesu menunduk di tepian kursi. Ia kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Juni berinisiatif untuk menerima bantuan pada orang terdekatnya. Ia mendatangi rumah Mei dan Febri, menceritakan keadaan dan meminta tolong pada mereka untuk membantu. Mereka saja sangat antusias membantu. Di dalam lubuk hati Juni, terkadang ia merasa semalang apapun garis hidupnya itu, setidaknya ada orang-orang seperti mereka yang membuat hidupnya lebih sedikit bermakna. "Assalamualaikum." Mereka semua berdatangan ke rumah itu. Ibu Mei dan Ibu Febri yang baru saja masuk langsung menghampiri Novi dan duduk di sisinya sambil merangkul tubuhnya. "Sabar ya Nduk, insya Allah anakmu bakal ketemu. Dulu kita semua juga pernah menghadapi kejadian mengerikan kayak gini, bukan Ibu Febri?" Novi tampak menengok ke arahnya. "Iya mbak, dikuatkan ya hatinya. Kita semua cari solusinya bersama," saut Ibu Mei dengan mata berkaca-kaca. Memang Ibu Mei persis seperti Juni. Dia adalah orang yang sangat sensitif, mudah sekali untuk menangis. "Jun," panggil Agus padanya. Juni mendekat padanya. Nampaknya ada yang ingin dia tanyakan pada iparnya itu. "Mereka siapa? Kenapa kamu memanggil mereka ke sini?" tanyanya setengah berbisik. Ia bertanya pada menatap Juni. Matanya tertuju pada Mei dan Febri yang mencoba mengulang tindakan Juni tadi sore, mencari Mary di seluruh area rumah. "Mereka orang-orang dulu diamanai bapak buat jaga aku mas. Mereka seperti keluargaku, lebih dari keluargaku sendiri. Sejak almarhum bapak pergi dan aku pindah ke sini, mereka yang ngurus aku," jelas Juni. Kakak iparnya itu nampak memproses ucapan Juni. Dia menatap heran. Mungkin dia bingung kenapa Juni membandingkan keluarganya sendiri dengan orang lain itu. Lelah, gadis itu melangkah pergi menghampiri Mei dan Febri. Ia menariknya lebih dekat. Ia membisikkan sesuatu. "Kakak sama kakakmu iparmu belum tahu soal kejadian dulu ya?" tanya Mei penasaran. Dia menggeleng pada sahabatnya. Mei hanya manggut-manggut. Yang dimaksud Mei adalah saat dimana awal teror yang menimpa mereka. Febri menatap Juni tanpa henti. Bahkan saat gadis itu balik menatapnya, ia pun tak segan tetap memandangi tanpa berpaling. "Ada apa, Feb?" tanya Juni tiba-tiba. Ia hanya tersenyum saat ia akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba ayah Mei dan Febri datang. Mereka semua sepakat untuk menginap di sini malam ini. Malam ini mulai larut. Mau tak mau mereka harus bersabar menunggu hingga esok hari. Novi terus saja menangis, sedangkan Agus hanya bisa bertunduk putus asa. Ketiga anak muda itu menggelar karpet di lantai untuk semua orang beristirahat. Kakak Junilah yang lebih dulu merebahkan dirinya di sana sambil terus mengalir air mata dari matanya. "Dek, kamu tidur ya? Istirahat, besok kita cari anak kita," ucap Agus membawakan selimut untuk istrinya. Ia menyelimuti Novi yang berusaha menutup mata. Nafasnya yang tidak teratur karena sesegukan masih terdengar jelas. Terlihat Juni membuatkan kopi untuk Febri, ayahnya beserta ayah Mei.
Nampaknya mereka sepakat untuk tetap berjaga. Mei dan Ibu Febri, mereka bertiga mengaji di sudut ruang tamu. Entah sudah berapa lama mereka melakukannya. Tak terasa jam menunjukkan pukul 1 malam. Novi terlelap setelah lelah menangis berjam-jam. Begitu pula dengan suaminya. Agus tak sengaja tertidur di kursi. Nampaknya mereka berdua sangat nyenyak. Saat itu pula Juni tengah duduk dan mengobrol bersama Febri di depan TV. "Kamu gak apa-apa?" celetuk tiba-tiba. Entah apa yang membuatnya tiba-tiba menanyakan kepada Juni. Gadis itu mengangguk berat. "Kalau kamu, apa gak takut tidur di sini lagi?" ucapnya gantian. Ia hanya tersenyum tanpa menatap Juni. Pandangannya tersebar entah kemana. Ada yang lebih penting daripada rasa takut. Manusia wajar punya rasa takut. Yang gak wajar kalau yang kamu takutin cuma urusan remeh kayak gini. "Aku pasrah, Tuhan masih ada," jelasnya kini. Dari raut wajah Juni nampak jelas ia semakin penasaran dengan apa Febri pikirkan. Satu lagi yang paling mengganggu pikirannya, kemanakah Sukma teman lelakinya yang dibawa pergi oleh mereka pada malam itu? Dia masih mengingat jelas gangguan mengerikan yang mereka terima. Belum sempat mulutnya bertanya, telinga mereka mendengar suatu rintihan tangis seseorang. Juni memutar badan, mencari asal suara. Ternyata Novi. Ia menangis merintih dan sesekali tertawa. Dan dengan mata yang tetap terpejam, tiba tubuhnya terangkat ke atas, ya seperti melayang. Mereka semua terkejut melihat hal itu. Apa-apaan ini? Tak pernah sekalipun ia bayangkan kejadian seperti ini akan benar-benar terjadi terus-menerus dalam hidupnya. Tubuh kakaknya masih saja melayang, seperti ada sesuatu yang menariknya dari atas. Mulutnya bergerak-gerak, bergantian antara menangis, merintih, dan tertawa. Ibu Mei dan Ibu Febri menjerit ketakutan karenanya. Gadis itu dengan spontan berdiri dan berniat dari mendekati tubuh kakaknya yang kerasukan. Namun ia justru tersungkur-sungkur beberapa kali. Tubuhnya nampak seakan susah untuk digerakkan normal. Febri membantunya berdiri dan mereka berdua segera meraih tubuh Novi. Berusaha sekuat tenaga menarik kembali berbaring di lantai. Namun ia justru berteriak sangat kencang hingga membuat semua orang kebingungan. Agus terkejut. Ia terbangun karena suara jeritan istrinya itu. Ia mengusap-ngusap matanya sebelum melihat jelas dengan mata kepalanya sendiri bahwa istrinya sedang melayang. Sungguh keras kepala jika ia tetap tidak mau mempercayai bahwa hal-hal gaib benar adanya. Novi. Ia tergagap, kebingungan dengan situasi itu. Bukannya mendekat, ia justru beringsut mundur ketakutan akan apa yang dilihatnya. Bapak-bapak memegangi Mas Agus, menenangkan yang begitu shock. "Gimana ini, Feb?" tanya Juni gugup. "Aku yang gak tahu harus digimanain biar mau turun," jawab Febri yang ternyata sama-sama gugup. "Hah!" Kakak Juni kembali menjerit. Badannya bergerak tak beraturan dan air liur mulai mengalir keluar dari mulutnya. Mulut itu terbuka sangat lebar, memuntahkan air liur dari dalam sana. Namun anehnya, matanya masih saja terpejam. Malam itu mereka kalang kabut, apalagi tiada seorang yang punya kemampuan spiritual untuk menangani hal ini. Ketika Juni mencoba untuk membangunkan saudara perempuannya, kakaknya itu benar-benar berhasil bangun. Namun dengan sekejap ia berubah mengerikan. Matanya melotot menatap adiknya, badannya meronta-ronta, berusaha untuk menggigit lengan Juni. Ibu Mei menyobek mukena yang digunakan. Selembar kain ia gunakan untuk menyumpah mulut Mbak Novi yang terus saja mengerang dan berliur. "Bismillahirrahmanirrahim,"
Sepurane ibu yondo, ucapnya yang benar tidak tega melakukan itu. Pak Le, Pak D, Juni minta tolong. Sudah gak kuat lagi, ucap Juni pada ayah Mei dan ayah Febri. Rasanya tubuh kakak Juni itu seperti makin ditarik ke atas. Juni dan Febri yang berusaha menahannya mulai kewalahan. Ia menyerah, tenaganya gak kuat lagi menghadapi kakaknya. Ketika ia melepaskan tubuh itu, tiba-tiba semua berakhir. Tubuh kakaknya kembali jatuh ke tanah dengan sendirinya. Bahkan Pak Lek dan Pak D belum sempat meraihnya. Kedebuk. Suara badan itu membentur lantai kayu. Astagfirullahaladzim, teriak mereka yang terkejut. Mas Agus masih meringkuk di sudut ruangan, merengkuh seluruh ketakutannya. Adik iparnya, sebenarnya mereka prihatin, namun secara bersamaan hilang simpati padanya. Saat istrinya dalam kondisi yang begitu buruk, dia malah sibuk dengan rasa takutnya sendiri. Lelaki itu sangat rasional. Selama ini bagiannya dibalik segala hal tak wajar, pasti ada penjelasan yang masuk akal. Namun kenyataannya yang baru saja ia lihat sangat berbanding terbalik dengan cara otaknya bekerja, hingga membuatnya terdiam kosong. Sesungguhnya Agus sadar adik iparnya sedang berjalan mendekat padanya, namun tubuh yang terkalahkan oleh rasa takut itu tak dapat ia kendalikan secara sempurna. Badannya terus saja gemetar. Agaknya ia tak kuasa melihat istri yang sangat disayangi tampak mengerikan tadi. Goncangan hebat dari tangan Juni yang mendarat di pundaknya tetap saja tak mampu menyadarkannya. Pandangannya tetap mengarah ke bayangan tubuh istrinya yang kini melemas tak berdaya. Plak, tamparan mendarat di pipi Agus. Ia merasakan panas menyayat kulit akibat hal itu. Juni menampar Agus untuk menyadarkannya, namun pandangannya mata Agus justru mengabur. Dia pingsan dalam posisi meringkuk. Jun, kenapa masmu? Kamu tampar kencang kayak gitu sampai dia pingsan. Mei memarahi Juni yang kebingungan saat Agus tergeletak akibat tamparan tadi. Juni tak sengaja menjawab. Entah bagaimana perasaannya saat itu, seperti marah, bersalah, juga kebingungan dengan apa yang ia lakukan barusan. Ia tak mengerti karena tak ada alasan yang benar untuk menampar saudara iparnya itu. Tubuh Novi telah diselimuti kembali oleh Bude dan Bule, Ibu Febri dan Ibu Mei. Mereka membersihkan peluk dan liur dari tubuh kakak Juni itu. Pak D dan Pak Le beserta Febri diminta oleh Bude untuk keluar ke teras dulu karena mereka akan mengganti pakaian Mbak Novi. Mei, tolong rebusin air ya nak untuk membersihkan tubuh Mbak Novi ini, perintah Ibu Mei pada anaknya. Iya Bu, sebentar, jawab Mei sembari membantu Juni membenarkan posisi kakak iparnya yang tak sadarkan diri. Setelahnya ia segera mengerjakan apa yang ibunya perintahkan. Ia merebus air di dapur sendirian. Bulu kuduk Mei tiba-tiba berdiri. Ia merasa ada beberapa pasangan mata tengah mengawasi dari kejauhan. Dia menoleh, tak ada siapapun di sekelilingnya. Mei tetap berdiri di depan kompor, menunggu air rebusan mendidih. Dia melirih bergantian di setiap sudut matanya tanpa harus menoleh. Rasa takut memenuhi hatinya. Nyala api kompor gas itu kini telah ia padamkan. Ia berjalan menuju kamar mandi. Di sana terdapat ember kosong yang akan ia isi dengan air dingin dari bak mandi. Tak perlu lama ia segera menggayung air di bak itu untuk dipindahkan ember. Namun ia masih saja merasa bahwa ada seseorang di dekatnya. Dia mendengar decit dari lantai kayu rumah Juni. Seperti ada beberapa anak yang tengah berlarian di atasnya. Mei paham mereka siapa. Bahkan kini ia telah mengetahui sebagian kisah dari rumah tua ini. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan imajinasinya akan masa lalu yang hanya pernah ia dengar dari mulut Pak Adi dulu. Jangan ganggu aku,
ucap Mei memupuk keberaniannya. Setelah mengisi air dingin ke dalam ember itu, ia menuangkan air mendidih tadi ke dalamnya, mencampur lalu dibawanya ke depan. "Niki Bu," katanya sambil meletakkan ember penuh air itu di dekat Novi yang tergolek lemas. Dia melihat ibunya dan Ibu Febri bersama melepas satu persatu pakaian Novi. Juni yang sedari tadi duduk mematung, beranjak pergi menuju kamarnya. Ia membaringkan tubuhnya di sana. Mei perlahan mengerokinya, menengok apa yang Juni lakukan. Dadanya merasa sesak melihat sahabatnya yang selalu tertimpa nasib buruk itu. Nampaknya Juni sedang tidak baik-baik saja. Pastilah tak akan ada orang yang tetap baik-baik saja jika harus menjalani kisah hidup seperti ini. Juni. Dia mencoba untuk menutup matanya, namun pikirannya justru melayang kemana. Dia memikirkan bagaimana caranya Pak Adi melindunginya dulu dari para penghuni rumah itu. Bagaimana mereka tak dapat merasakan kehadiran Juni dan tak dapat lagi menampakkan diri padanya. Dia tahu betul semua hal berawal dari sebab dan melahirkan akibat. Dia tahu dahulu arwah gentayangan ibunya mengganggu Febri karena kesalahannya, karena ia menyuruh Febri menempati kamar mendiang ibunya. Namun Mbak Novi kali ini tak ada hal yang tak memungkinkannya untuk menerima perlakuan buruk dari makhluk-makhluk itu. Bahkan Mary, mengapa mereka menculik Mary yang tak paham apa-apa. Tak terasa 1 jam berlalu dan dia belum tidur juga. Dia keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu. Semua orang nampak tertidur pulas karena kelelahan kecuali Pak Lek dan Pak D. Pakaian Mbak Novi nampak sudah diganti. Bule dan Budi mengapitnya di tengah. Mei tidur di sisi ibunya Bule, sedangkan Febri tidur di sebelah Mas Agus. Gemertak air hujan perlahan turun beradu dengan atap rumah, mengguyur seluruh lingkungan itu. Hawa dingin menyerba ke seisi ruangan melalui celah-celah yang ada. "Dingin banget ya Bang," ucap Pak Lek mengobrol dengan ayah Febri. "Musim kemarau gini sekalinya hujan ya pasti sangat dingin," jawab Pak Lek. Mereka masing-masing tahu bahwa pembahasan tentang hujan ini hanya usaha mereka untuk mengalihkan pikiran sejenak dari apa yang sejatinya berkecamuk dalam otak mereka. "Menurut Abang, kita harus gimana?" tanya Pak Lek kembali. Pak D tak tanggung menjawab pertanyaan itu. Tangannya sibuk melinting tembakau yang ia akan hisap. "Kamu tahu nggak siapa tetua yang dulunya paling disegani di sini?" tanya Pak D. Bukannya menjawab pertanyaan, Pak Lek justru berbalik tanya, "Siapa Bang?" "Pak Bagio." "Ya kakeknya si Juni. Aku nggak nyangka kalau ternyata aslinya dia sebejat itu," gerutunya dengan wajah datar. "Pelan-pelan Bang, apa kamu lupa kita lagi di rumah siapa? Lagian kita belum pernah membuktikan omongan Pak Adi dulu. Bisa benar, tapi ya bisa aja salah. Kalau dipikir, apa beneran ada manusia bisa tahu persis kejadian masa lalu tanpa kenal yang bersangkutan secara langsung?" Sanggah Pak Lek yang tampaknya belum percaya sepenuhnya pada Pak Adi. Berbeda dengan Pak Lek, Pak D lebih memilih untuk meyakini ucapan Pak Adi dahulu saat menolong anak-anak mereka yang diganggu bangsa lembut di rumah ini. "Terserah kamu percaya atau tidaknya, aku gak maksa. Tapi masih ingat kan kamu, tiap rumah ini mau kemalingan pasti gagal. Malingnya ketakutan seperti orang gila. Bagimu rumah ini masih gak ada apa-apanya." Pak D kembali melontarkan tanya. Pak Lek diam menyadari perkataan Pak D yang ada benarnya juga. Tanpa menjawab pertanyaan Pak D lebih dulu, ia berjalan menghampiri Juni untuk meminta selimut seadanya. Mungkin
Hawa dingin telah berhasil menembus suhu hangat badannya itu. Memang benar, sejak dulu rumah ini kembali ditempati Juni. Banyak orang yang tahu bahwa gadis itu kini hanya sebatang kara, namun memiliki banyak harta benda. Maka banyak pula orang-orang yang berniat buruk berusaha merampok ataupun mencuri di rumahnya. Dan seperti kata Pak D barusan, para pencuri itu selalu tertangkap oleh warga. Mereka ditemukan duduk kebingungan di depan pagar rumah dan meracau tak jelas seperti orang gila. Tanpa sadar, mulut-mulut itu berkata jujur bahwa mereka akan mencuri di sana. Mereka juga gemetar ketakutan, meminta pertolongan pada warga untuk menyelamatkan dari sesuatu yang warga pun tak tahu apakah mereka maksudnya itu. Juni gelisah menunggu pagi tiba. Ia tak sabar untuk mencari keponakan kembali. Di satu lain, dia juga harus istirahat dulu malam ini, atau tidak akan mampu mencari Mary karena tubuhnya melemah. Memang benar kata-kata orang, kalau hati tak tenang, sudah pasti badan beraksi untuk tidak merelaksasi dirinya. Dia memutuskan untuk mengambil obat tidur dan meminumnya. Barangkali itu bekerja. Tubuh pria itu menegang tanpa seorang pun di sekitar yang menyadarinya. Matanya tertutup, nampaknya dia terhanyut dalam mimpi, terbawa terlalu jauh ke dalamnya. Keringat mengucur deras di seluruh badannya, terlebih di dahinya. Keringat-keringat berukuran sebiji jagung mengenang di sana. Kerah lengan, ketiak, bahkan seluruh bajunya basah kuyup oleh peluh. Dia tak sadar bahwa kini tengah berada dalam buai mimpi. Agus merasa dirinya tengah berduduk sendiri di teras rumah Juni. Dia bingung dengan apa yang tengah ia lakukan di sana. Langit tampak gelap, hanya cahaya dari beberapa lampu remang-remang dalam rumah. Itulah yang menerangi sekitar. Agus merasakan kehadiran seseorang. Ketika menengok ke sebelah rumah, tampak bayangan seorang anak seusia anaknya. Atau jangan-jangan justru memang benar itu adalah anaknya. Ia baru ingat bahwa Mary telah hilang. Ia merasa lega karena telah menemukan anaknya. Bocah itu menggunakan pakaian sama persis seperti yang terakhir kali Mary pakai sore itu. "Mary, nak!" teriak Agus semangat. Bocah itu tak menggubrisnya. Ia bahkan terlihat seperti tak mendengar suara Agus sama sekali. Bukannya menengok, Mary justru berlari menjauh menuju halaman belakang rumah. "Mary mau kemana, nak? Tunggu ayah," ucapnya yang segera bangkit untuk mengejar langkah anaknya yang semakin menjauh. Gadis kecil itu tertawa riang seperti ada yang menemani bermain. Agus berjinggat-jinggat karena berlari tanpa memakai alas kaki. Kini sampailah ia di halaman belakang rumah. Gelap, tak ada cahaya sama sekali di sana. Namun untungnya matanya masih mampu melihat sekitar, walau hanya dalam jarak dekat. Agus mengangkat salah satu kakinya. Agaknya ia telah menginjak sesuatu. Barusan kakinya bersentuhan dengan benda-benda aneh yang terasa hangat. Ia menoleh ke bawah, mengecek apa yang diinjaknya. Ternyata ia melewati tempat membakar sampah. Apinya telah lama padam, namun masih terasa hangat karena sampahnya baru saja ia bakar sore tadi. Ia kembali melangkahkan kakinya yang terasa sedikit risih, mencari putrinya yang entah kemana. Mary menghilang di ujung batas halaman belakang rumah itu. Tanah rumah Juni bersebelahan dengan tanah kosong. Tanah berhektar-hektar itu dulunya kebun mangga dan rerumputan bambu milik salah satu tetangganya. Namun kini semuanya lebih mirip seperti hutan karena ditinggal oleh pemiliknya. Warga biasanya mengambil bambu seperlunya dari sana karena gratis. Semak belukar memenuhi tempat itu, menutup hampir seluruh pohonan yang ada di sana. Agus menghentikan langkahnya. Ia mengamati setiap sudut tempat itu.
Manakah anak berlari tadi? Ia mendekati pohon asem besar yang telah tumbuh puluhan tahun di sana. Pohon itu begitu rindang dan tampak suram karena jarang ditebas. Maklum, hanya Septi dan Juni yang tinggal di sana. Tak mungkin kedua perempuan itu yang melakukannya. Dia mengelilingi pohon itu, terlihat sebuah celah di belakangnya. Celah kecil pada semak di sana. Semak belukar yang sama setingginya dengan atap rumah Juni. Mungkin celah itu cukup untuk dilewati seseorang meskipun agak sempit. Mungkinkah Mary berlari ke sana? Nampaknya itulah yang ada dalam benak Agus. Tanpa pikir panjang, ia segera masuki celah itu. Dia menahan perih saat kulitnya tergoles oleh duri tumbuhan liar. Langkahnya sempat berhenti karena kaos yang dikenakan tersangkut ranting. Ia menarik paksa bajunya itu hingga terkoyak. Langkahnya kembali berlanjut. Agus bingung harus melangkah kemana lagi. Ini bukan tempat seperti tempat-tempat yang biasa ia kunjungi. Ia sama sekali tak pernah menjamah hutan, karena dari kecil kesibukannya hanya berkutat pada lingkungan yang jauh berbeda dengan ini. Mungkin memang tubuhnya kekar berotot, namun itu semua diperoleh dari tempat pelatihan fisik. Ia tak pernah benar-benar ditimpa oleh nasib. Bukan hanya fisik, bahkan ia malu dengan kejadian yang baru saja terjadi. Ia sama sekali tak mencerminkan seorang lelaki. Ia tak memiliki jiwa yang kuat seperti orang di sekitarnya. Saat istrinya berada dalam kondisi buruk itu, ia justru ketakutan dan meringkuk tak berdaya menyaksikannya. Tak terasa air mata mengalir di pipinya. Ia kembali pada tujuan utamanya untuk mencari anaknya. Mary di mana, Nak? Teriaknya. Dia terus berjalan semakin jauh, semakin dalam, menyusuri tanah lembab di bawahnya. Ya, suara teriakan terdengar menggema dari segala arah. Agus kebingungan, namun di saat yang sama ia bahagia karena ternyata anaknya pasti benar-benar berada di sana. "Iya Mary, ini ayah." "Mary di mana, Nak?" teriak Agus kembali. Hening, tiba-tiba suasana sangat berbeda. Perasaannya ganjil. Ia merasa aneh berada di sini. Kesunyian ini tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa sedang berada di dunia yang berbeda dan dia menyadarinya. Ya, suara itu terdengar kembali. Agus berbalik badan. Ia merasakan ketakutan yang sejadi-jadinya. Di depannya nampak jelas Mary yang tengah menatap ceria. Mary berada dalam dekapan sosok mengerikan. Sosok yang perempuan dengan wajah membusuk, matanya hampir melompat keluar dari kelopaknya, dan bahkan lidahnya menggantung panjang melebihi daunnya sendiri. Makhluk itu mendekap Mary sambil mengelus rambut putri Agus itu. Ia menatap Agus tanpa berkedip. Nafasnya tersendat-sendat karena tali tambang yang mengikat lehernya. Kek. Tawa makhluk itu memecah keheningan dan kesadaran Agus. Ia berlari sekuat tenaga tanpa mempedulikan apapun lagi. Dia tak tahu arah dan hanya berlari kemanapun kaki itu membawanya pergi. "Mas, bangun, sadar Mas," bentak Febri pada Agus yang belum pulih. Namun tampaknya Agus mulai bisa menangkap kata-kata yang diucapkan oleh orang di sekelilingnya. Bibirnya masih meracau dan badannya kejang-kejang tanpa sebab. Wajahnya begitu pucat, begitu pula dengan bajunya yang bau keringat dengan membasahi seluruh tubuhnya. Biur, Juni menyiramkan air pada wajah kakaknya iparnya itu. Akhirnya Agus membuka mata. Nafasnya memburu, jantungnya menompa lebih ekstra dari biasanya. Dia sangat batuk-batuk karena kesusahan bernafas, selayaknya maling yang kelelahan berlari dikejar warga ngos-ngosan. Sikap penuh rasionalitas yang
sedari kecil tertanam di otaknya mulai mengering mati. Akhirnya ia merasakan apa yang disebut dengan ketakutan tanpa penyebab yang pasti. Tembok tinggi yang membatasi dari rasa percaya terhadap al-gaib meruntuh sedikit demi sedikit. Dia merasakan kecamuk dalam dadanya mengerang tak karuan sambil menangis dan memukuli dadanya sendiri. Kali ini bukan kesurupan. Ia sama sekali tak kerasukan apapun. Dia hanya merasa tak kuat menahan segala perasaan yang bercampur jadi satu dan saling berbenturan dalam hatinya. Rasa bersalah, rasa putus asa, rasa malu tak percaya, serta rasa kehilangan. Oh Tuhan, mentalnya terlalu lemah untuk seukuran pria. Semua orang kebingungan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Agus. Mereka saling melempar pandang, berpikir kemungkinan bahwa Agus baru saja mengalami mimpi buruk. Oke ya, itu tadi cerita dari Rusin. Ditunggu part selanjutnya. Oke.